This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. So the cat cannot walk over the Quran. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita sekalian. Pada video kali ini teman-teman sekalian, seperti yang kalian dicuplikan, di mana kitab suci ya saudara-saudari kita seberang ya, atau teman-teman kita muslim itu banyak sekali ya dihancurkan seperti di video tadi. Dan juga ada info penting dari seorang muslimah mengenai tanah suci gitu ya, yang dimana di sana terjadi ya banyak sekali kejahatan teman-teman sekalian yang tidak sesuai dengan ajaran mereka sendiri ya. Dan kita ingat juga apa yang disampaikan oleh Panji Gumilang bahwa tanah Arab lagi bukan tanah suci ya, tanah suci itu ada di Indonesia. Jadi kita tidak perlu jauh-jauh ya, kata Syekh Panji Gumilang. Dan ini luar biasa sekali teman-teman sekalian, menjadi viral di media sosial dan menjadi berita hangat ya di tanah air ya, dimana kemudian dari pernyataan Panji Gumilang ini memicu kemarahan daripada umat muslim yang ada di Indonesia, sehingga mereka mendemo Ponpes Al Zaitun. Dan teman-teman sekalian, mari kita melihat fakta-fakta ini dulu. Tonton videonya yang ada berikut ini. Suci, Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh, di Indonesia. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku, orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja perut, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 3. Kota suci Mekah yang akan membuatmu tercengang dan tak percaya. Yang pertama, kota Mekah, ternyata tempat ini juga banyak berdiri prostitusi, bahkan pelanggannya cukup banyak. Yang kedua, banyak sekali situs Islam yang dihancurkan. Setidaknya sampai saat ini lebih dari 85% situs Islam penting di Mekah dihancurkan. Yang ketiga, banyak sekali penipuan. Saat ibadah haji inilah banyak sekali penipuan yang terjadi di kota Mekah. Tidak sedikit para jemaah haji akhirnya rela uangnya hilang karena ditipu oleh penduduk setempat. Yang keempat adalah modernisasi yang kelewat batas. Ada beberapa orang yang mengatakan jika modernisasi di kota Mekah membuat banyak sekali perubahan. Lambat laun orang-orang tak akan melihat kota Mekah sebagai kota suci lagi, tetapi kota hiburan. Kelima, banyak sekali perjudian yang terjadi di kota Mekah yang sudah modern. Nah, bayangkan kota yang seharusnya menjadi tempat suci bagi umat Islam telah diubah menjadi kota yang sangat mengerikan. Karena modernisasi, sekarang kota Mekah telah mendapatkan julukan, yaitu Las Vegasnya kawasan Jazirah Arab. This is what people they find in the sewage, Quran. You see it? In the sewage. Thousands of Quran. They are blocking the sewage. So the cat cannot walk over the Quran. Why? Because Allah protect the Quran. But Allah look like he is not able to stop the Quran from going in the sewage. They fabricate videos. They just to make you believe in something is not exist. That Quran is protected. It's a book of God. I know that will be silly if somebody is a Christian. He says that the cat or the dog will not step in the Bible. I mean, why not? It's a dog. Human can step on it. What I mean, it's they are silly. They are like a bunch of kids trying to find something to prove to themselves first that we are people who follow the right belief.
but the fact there's no proof they have. Oke teman-teman sekalian, itulah videonya yang kita sudah dengarkan bersama, dan kiranya hal ini membuka wawasan baru bagi kita ya, memberikan kita pemahaman bahwasanya tidak ada sesuatu yang kita banggakan ya. Makanya sangat lucu sekali ya, seperti berita-berita yang kemarin di mana Agnes Monica itu teman-teman ya, beritanya ya, itu dituduh sebagai penistaan agama gara-gara huruf Arab yang ada di kostumnya. Ya karena selama ini kan dibangun itu narasi bahwa bahasa Arab ya bahasa surga gitu ya, dan kemudian bahasa Arab ya adalah bahasa suci gitu, tidak boleh ya dihina, tidak boleh digunakan oleh orang kafir mungkin ya. Karena apa? Mereka tidak paham bahwa di tanah Arab sendiri itu ada orang-orang Kristen di sana ya, artinya non-Islam begitu banyak yang kemudian menggunakan bahasa Arab. Nah, jadi teman-teman sekalian, gugur semua yang mengatakan bahwa bahasa Arab adalah bahasa suci gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, juga kita lihat tadi di dalam video ya, seorang perempuan muslimah yang menjelaskan tentang keadaan ya kota suci itu ya, di mana di sana terjadi ya macam-macam kejahatan teman-teman sekalian ya. Bagi saya ya kurang pantas gitu ya kalau disebut sebagai tanah suci, tanah yang baik. Ya kenapa sih ya harus ada kejahatan seperti itu ya kalau dikatakan sebagai tanah suci. Dan juga tadi kita lihat teman-teman sekalian, kitab suci Al-Quran itu juga dibuang begitu saja di selokan gitu ya, lalu ditumpuk-tumpuk begitu ya, jadi kotor, dan ya artinya sudah tidak digunakan lagi gitu ya, dibuang begitu aja oleh penganutnya. Pastinya ya tidak mungkin orang lain berani melakukan demikian karena pastinya akan dianggap sebagai penista agama. Jangankan hanya itu ya, kita bicara masalah Al-Quran saja ya itu udah berbahaya sekali. Nah apalagi nih ya kitab suci yang dibuang dan segala macam. Nah teman-teman sekalian, kita berharap bahwa hal-hal dan peristiwa seperti inilah seharusnya teman-teman kita polemikus muslim yang terus menyerang agama Kristen, yang terus mengganggu kitab suci Kristen, ceramah menggunakan kitab suci Kristen, harusnya mereka berkaca dan harusnya mereka juga melihat apa yang terjadi terhadap agama mereka. Jadi janganlah dulu melihat selumbar yang ada di orang-orang Kristen, tapi lihat dulu balok yang ada di agamamu sendiri ya. Jadi ini saya sampaikan kalimat saya ini ya buat Ustadz Agustan gitu ya, buat Ustadz Ahmad Kainama, Ustadz Donditan, Aristo, Ustadz Nandar, Menechem Ali, Irene Handono, Bangun Samudra, Ustadz Feliciau, dan Ustadz Arifin Anababan, Ustadz Somad, dan banyak lagi ya ustadz-ustadz yang kemudian suka sekali mengganggu kekristenan. Jadi saya sampaikan kalimat tadi ya untuk mereka teman-teman sekalian, harusnya mereka sibuk untuk mengurus agama mereka sendiri, tidak perlu mengganggu agama kekristenan. Nah jadi kalau misalnya ya nanti bisa banyak komentar dari mereka itu, ya kamu bukan Islam kenapa kamu posting seperti itu. Ya jadi teman-teman sekalian, ini sebuah pengimbangan saja, karena selama ini kita melihat bahwa mereka begitu gencar ya untuk menghakimi, untuk menistakan kekristenan, tapi ya mereka tidak berkaca dulu ya terhadap agama mereka. Mereka katakan bahwa kafir, tapi mereka tidak melihat diri mereka sendiri. Nah oleh karenanya biarlah lewat video ini mereka bisa berkaca bahwa di dalam agama mereka sendiri ada kekacauan, ada masalah, ada kesesatan. Jadi teman-teman sekalian, maksud saya ya ini beresin dulu gitu loh. Ya buat teman-teman yang suka membahas kekristenan, beresin dulu agama Anda. Barulah Anda bisa mengganggu, membereskan, menghakimi agama lain ya. Jadi teman-teman sekalian, video kali ini ya cukup sampai di sini dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.